Selamat pagi dok, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Agun Cempakalandari dengan NPM 1301110190072 dari tutor 8 grup B. Di sini saya akan melakukan menjelaskan mengenai analisis kasus yang saya dapat yaitu grup B. Nah, lalu di sini ada analisis kasusnya. Di sini didapatkan bahwa saya mendapatkan pasien berusia 10 tahun laki-laki di mana mempunyai keluhan utamanya itu sakit ketika dia buang air kecil. Lalu ada gejala lainnya juga berupa fever, yaitu demam, ada muscle ache, ada itching on the back. Dan di sini dari history taking-nya didapatkan bahwa pasien ini baru saja pulang dari Sudan dan baru sampai 1 minggu yang lalu. Hobinya sendiri adalah berenang di Sungai Sudan. Lalu untuk hasil pemeriksaan darahnya sendiri didapatkan bahwa adanya kenaikan dari eosinofil dan pemeriksaan urinnya didapatkan adanya eritrosit disertai dengan adanya cacing, telur cacing. Nah, lalu selanjutnya saya menduga bahwa pasien ini terkena adanya schistosmiasis hemotibium dan saya akan menjelaskan mengenai agent of infection and its life cycle. Nah, di sini untuk schistosoma hemotibium sendiri dia ada di urinary bladder di venous vessel atau di pembuluh vena. Nah, untuk mekanisme dari infeksinya sendiri nanti dia akan memasuki kulit serkaria atau larvanya melalui air dan dia akan tertarik karena adanya suhu tubuh manusia yang hangat. Nah, di sini juga tertarik karena adanya skin lipid dan mulai memasuki kulit. Dalam waktu 30 menit, serkaria ini akan memasuki epidermis dan akan berubah menjadi skitosomus dan memasuki sirkulasi periferal. Lalu, serkaria ini akan menjadi dewasa di hepatoportal system atau venous plexus yang dikelilingi oleh bladder. Nah, untuk geografik areanya sendiri ada di Afrika, tepatnya itu banyaknya di Middle East, di mana karakteristik dari cacing ini sendiri untuk cacing dewasanya, dia panjang dan ukurannya kurang lebih 6-12 mm untuk yang jantan, 7-17 mm yang betina. Dia dapat hidup di kopula selama 10-20 tahun di dalam sistem vena. Nah, ini untuk life cycle-nya sendiri. Jadi untuk gambar pertama bisa dilihat di sini ada telur Schistosoma hemotibium, dia akan keluar dari urin. Nah, skitosoma lain bisa di feses ataupun urin tergantung dari spesiesnya. Tapi untuk hematobium ini sendiri bisa di urin. Lalu di nomor 2 bisa dilihat di gambar menunjukkan telur ini menetas menjadi mirasidia yang dia akan menetas di kondisi yang sesuai. Untuk nomor 3, mirasidia ini akan berenang dan masuk ke dalam sifut untuk menjadikan sifut sebagai host intermediate-nya. Di nomor 4 dilihat bahwa di dalam sifut dia ada menunjukkan perkembangan lagi. Yang pertama ada sporosit, dan yang kedua bisa dilihat pada gambar nomor 5 menunjukkan adanya produksi dari Cercariae. Yang nomor 2 ini dia nomor 5 ini menunjukkan adanya produksi dari Cercariae yang dilepas dari siput dan dia akan berenang. Ini merupakan hasil generasi dari 4-6 minggu. Lalu bisa dilihat gambar nomor 6. Di gambar nomor 6 ini Cercariae dia akan berenang dan mempenetrasi kulit manusia. Ini sesuai pada kasus sendiri karena pasien ini berenang di sungai. Lalu di nomor 7 dia akan masuk dan akan melepaskan ekornya menjadi skitomula. Dan nomor 8 bisa dilihat skistosomula, dia akan masuk ke sirkulasi vena, ke paru-paru, ke jantung, dan akhirnya berkembang di liver atau hati. Di nomor 9, setelah menjadi dewasa, dia akan keluar dan bermigrasi dari hati melalui sistem vena porta,
menjadi dewasa dan bisa bertelur butuh sekitar 10 sampai 12 minggu. Nah, di nomor 10 bisa dilihat setelah terbentuk cacing dewasa, nah cacing jantan dan betina ini akan melakukan kopulasi dan akan berkembang biak tinggal di Venula mesenterica. Tepatnya bervariasi tergantung spesiesnya. Nah, untuk Cytosoma hemotibium sendiri, dia paling sering tinggalnya di plexus pelvis dan vesikular di daerah kandung kemih, tetapi bisa juga ditemukan di daerah rectal venous. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan gejala-gejala yang berhubungan dengan life cycle cacing ini sendiri. Nah, gejalanya itu bisa disebabkan karena cacing itu sendiri, yaitu karena telur-telurnya. Jadi untuk gejalanya sendiri tidak disebabkan oleh cacingnya sendiri karena adanya reaksi imun tubuh terhadap telur cacing dari hemotibium sendiri. Dan di sini ada beberapa fase dari hemotibium. Yang pertama itu fase telur, di mana ada sekitar 500 telur yang dihasilkan, kurang lebih jangka waktunya itu 3-7 tahun lifespan-nya, dan cacing ini sendiri menghasilkan 20-290 telur per hari. Nah, di sini dia akan bersarang di sistem urogenital. Ini juga akan menjadi mekanisme utama untuk terjadinya sekuela kronis dari infeksi. Dikarenakan telur-telurnya ini bisa memicu respon imun, granulomatus, dan inflamasi jaringan. Lalu yang kedua ada serkaria. Serkaria ini banyak infeksi, tetapi pada serkaria ini tidak menunjukkan adanya gejala. Reaksi hipersensitivitas kulit lokal biasanya terjadi setelah serkaria ini memasuki atau penetrasi ke dalam kulit dan muncul sebagai lesi makulopapular kecil yang menyebabkan gatal-gatal di tubuh. Lalu yang ketiga ada cacing dewasa perkembangan dari serkaria. Ini hidupnya di dalam venula urogenital dan mereka ini mencerna eritrosit. Makanya pada pasien kita sendiri ditemukan dari hasil urinnya adanya telur cacing dan juga adanya eritrosit. Mengapa? Karena untuk cacing dewasa sendiri dia mencerna eritrosit sebagai bahan makanannya. Lalu ini juga masih gejala. Jadi di sini saat penetrasi serkaria melalui kulit, dia akan migrasi ke sirkulasi darah sampai tumbuh menjadi cacing dewasa. Nah, gejalanya sendiri bisa berupa di kulit, yaitu reaksi lokal yang ringan, berupa dermatitis serkaria disebutnya, atau gatal-gatal perenang. Nah, lalu yang kedua ada pada paru-paru, di sini akan merangsang adanya traumatis dan juga infiltrasi. Kadang-kadang juga ada disertai pendarahan, gejala batuk-batuk, nyeri di dada. Lalu yang ketiga ada di hati atau di liver, dia akan menimbulkan adanya hepatitis akut selama larva yang mengalami pertumbuhan di cabang-cabang vena porta dalam hepar. Nah, di sini di stadium sistemik ini dia akan terjadi gejala seperti demam, panas atau fever, ada sakit kepala, leukositosis, eosinofilia, dan patologi dari Cytosoma hematobium ini sendiri, dia meliputi adanya hematuria, jaringan parut, lalu ada karsinoma sel squamosa, kadang-kadang juga ada disertai granuloma telur, emboli di otak, atau sumsum tulang belakang. Lalu untuk selanjutnya saya akan membahas penemuan laboratorium dari hemotibium ini sendiri. Nah, di sini pada pemeriksaan makroskopik urin ditemukan adanya telur dengan terminal spines yang khas. Ini bisa dilihat gambarnya di sebelah kanan. Di sini ada seperti ujung lancip dan itu merupakan ciri yang sangat khas untuk hemotibium ini sendiri. Nah, ini pemeriksaan urin ini sendiri disentrifugasi atau dilakukan penyaringan melalui filter Neuklopo. Nah, telurnya juga bisa ditemukan di dalam darah atau nanah yang dikeluarkan oleh penderita saat buang air kecil. Ini juga bisa dilihat telurnya ini di cairan mani pada pria. Lalu di sini bisa dilihat sendiri bahwa ada beberapa
pemeriksaan laboratorium untuk mendiagnosis Schistosoma hemotibium. Ada berupa pemeriksaan mikroskopik urin, bladder mukosal biopsi, lalu ada pemeriksaan antigen berupa ELISA yang tadi pemeriksaan urin dan biopsi untuk mendeteksi adanya telur. Lalu di sini ada mendeteksi antibodi juga bisa berupa ELISA, intradermal skin test atau Firely test, dan ada imaging berupa X-ray dan juga USG. Nah, di sini hasil dari pemeriksaan ini bisa dilakukan untuk mendiagnosis adanya Schistosoma hemotibium. Lalu di sini ada gambar dari cacingnya, gambar dari telur cacingnya bisa dilihat. Ini juga sama dengan telur cacing yang ada pada pemeriksaan urin pasien. Di sini ada bagian-bagiannya, ada eye spots, apical gland, ada apical papilla, neural mass, dan ada yang lainnya. Lalu ini adalah telur cacing dewasa. Ini gambar yang kanan menunjukkan bagian anterior dan gambar yang kiri menunjukkan cacing dewasa, jantan, juga betina. Nah, untuk selanjutnya ini ada infeksi dari Schistosoma hemotibium berupa histopatologinya. Ini bisa dilihat bahwa ini bisa didiagnosis berupa biopsi telurnya di kandung kemih. Kalau dilihat gambarnya di sebelah kanan, itu menunjukkan adanya bulat warna biru. Nah, itu berupa hasil dari infeksinya itu sendiri. Lalu ada ulkus vokal, telur yang dapat mengalami kalsifikasi dikelilingi oleh fibrosis atau granuloma. Nah, di sini juga telur dari cacing ini sendiri berukuran 110 sampai 170 kali dengan 40 sampai 70 mikron. Berbentuk lonjong dan ada terminal spine yang sebelumnya sudah ditunjukkan atau ciri khasnya di ujungnya. Nah, untuk Schistosoma betina dewasa, dia berbentuk ramping berukuran 26 mm kali 0,5 mm. Lalu ada cacing jantan, dia berukuran lebih pendek dan dia membantu proses transfer sperma. Nah, lalu di sini ada pemeriksaan, ada deteksi antigen. Di sini antigen spesifik dari Schistosoma bisa ditemukan di serum atau urin. Nah, dua jenis glikoprotein dari cacing Schistosoma dewasa ada CAA dan CCA yang bisa didiagnosis melalui ELISA dengan menggunakan antibodi monoklonal. Nah, untuk tes selanjutnya ada intradermal skin test atau Firely test, di mana ini sendiri menggunakan antigen dari hewan-hewan yang terinfeksi seperti seafood. Bisa juga dari karkaria, telur, atau cacing Schistosoma dewasa. Lalu di sini ada pemeriksaan antibodi, deteksi antibodi, dan juga ada imaging test. Untuk pemeriksaan antibodi terdapat beberapa tes serologi, yaitu ada CFT atau complement fixation test, ada bentonite, ada IHA, dan ada pemeriksaan lainnya. Lalu untuk imaging test ada USG, ada X-ray, dan ada IVP atau intravenous pielogram, dan ada sitoskopi. Nah, lalu di sini bisa dilihat ada gambar serkaria yang memasuki kulit di gambar sebelah kiri. Lalu gambar tengah ada granuloma telur dari Schistosoma yang ada pada liver atau hati, dan di gambar sebelah kanan bisa dilihat adanya infeksi Schistosoma hemotibium, adanya cacing di situ. Lalu saya akan membahas patogenesisnya. Jadi untuk patogenesisnya sendiri ada akut, ada established active, dan juga ada infeksi late chronic. Nah, di sini untuk akut sendiri dia ada dari larva infeksius, dia nanti akan mati setelah penetrasi di kulit, setelah penetrasi serkaria. Dan dia akan menginduksi atau menyebabkan adanya respon imun bawaan berupa reaksi hipersensitivitas, ada
reaksi pruritus makulopapular atau biasa disebut dermatitis serkarial yang menyebabkan adanya gatal-gatal. Nah, lalu yang kedua sendiri ada established active. Ini ditandai dengan adanya ekskresi telur hidup di urin. Nanti skitosoma dewasa akan bertelur di venula urogenital. Telurnya ini akan aktif dan mensekresi glikoprotein antigenik. Antigenik ini sendiri akan menginduksi pembentukan dari granuloma di sekitar telur yang terperangkap di jaringan di sekitarnya, menyebabkan adanya radang di kandung kemih, adanya pengelupasan permukaan epitel, ulcerasi pendarahan, dan menyebabkan hematuria. Lalu untuk selanjutnya ada infeksi kronis lanjut. Di sini ada penurunan imunologis, terdapat granuloma yang lebih kecil, ada peradangan yang lebih sedikit, dan ada penggantian granuloma oleh jaringan fibrosa atau jaringan parut. Untuk selanjutnya saya akan membahas treatment dari hematobium. Nah, di sini ada praziquantel sebagai pilihan obatnya. Nah, ini merupakan golongan antelmintek, di mana mekanismenya sendiri dia akan mengganggu hemostasis dari ion kalsium pada cacing ini sendiri, sehingga menyebabkan peningkatan permeabilitas membran sel terhadap kalsium pada cacing, menyebabkan cepatnya influx kalsium, dan cacing ini sendiri dia akan ada spasm dan juga paralisis di ototnya. Ini juga akan menyebabkan adanya structural damage atau kerusakan struktur. Lalu lokasinya sendiri ada di voltage gated calcium channels di skitosoma dan ada di voltage gated calcium channels di sel manusia. Untuk efek terapeutiknya sendiri, dia berefek pada cacing dan bisa menyebabkan kematian, dan indikasinya sendiri bisa di semua spesies skitosoma. Untuk efek sampingnya sendiri berupa abdominal discomfort, nausea, vomiting, vertigo, muscle ache atau sakit atau nyeri otot, ada sakit kepala dan juga rasa lelah. Nah, lalu di sini sendiri, di sini juga bisa dilihat kontraindikasinya berupa pasien yang ada hipersensitivitas terhadap obat ini sendiri, pasien dengan intraokular sisteserosis, lalu rifampicin juga, atau obat yang bisa menginduksi adanya sitokrom P450. Untuk farmakokinetiknya, absorpsinya di gastrointestinal tract sebanyak 80%, distribusinya peak plasma time-nya 1-3 jam, half-life-nya 4-5 jam, metabolismenya melewati first pass metabolism via sitokrom P450 pathway, eliminasinya melalui renal, 70-80% ditemukan di urin, lalu urinnya sendiri keluar 24 jam setelah obatnya ini diminum, dan 99% dimetabolis. Untuk interaksi obatnya sendiri, dia berpengaruh ke rifampicin karena dia dapat mengurangi konsentrasi plasma dari obat ini sendiri, obat praziquantel ini sendiri. Maka dari itu bisa ditunggu minimal 4 minggu. Kalau misalkan pasien minum obat rifampicin, baru nanti dilanjutkan kembali bisa meminum praziquantel setelah rifampicin. Ini juga ada interaksi obat ke karbamazepin, simetidin, dan yang terakhir regimen dosis dari obat praziquantel ini sendiri yaitu 40-60 mg per kilogram per hari, dan ini dibagi dalam beberapa dosis, diminumnya secara oral 2-3 dosis. Nah, untuk yang terakhir ada prevention dan kontrol dari skitosoma hematobium. Nah, di sini bisa dilihat preventionnya sendiri harus menghindari kontak dengan air yang kemungkinan tercemar skitosoma parasite seperti berenang. Di pasien ini sendiri juga pasiennya berenang, makanya bisa terinfeksi. Lalu apabila sudah terlanjur terkontak dengan air yang mengandung cacing tersebut, bisa langsung dikeringkan dengan
handuk yang kering. Ini untuk mencegah kemungkinan serkaria masuk ke dalam kulit. Yang ketiga, apabila kita mau minum, airnya bisa direbus terlebih dahulu selama 1 menit atau membiarkan air tersebut selama 24 jam sebelum menggunakannya. Lalu di sini kita bisa menggunakan fine mesh filters. Ini digunakan untuk memfilter serkaria yang kemungkinan ada terkontaminasi di air. Kita juga bisa menggunakan insect repellents seperti DEET atau N-diethyl metatoluamid yang diaplikasikan secara topikal, dioleskan. Ini untuk mencegah serkaria masuk ke dalam kulit. Lalu di sini sendiri bisa diberikan preventive chemoterapi ke school age children, ke nelayan, farmers, irrigation workers, lalu perempuan yang kemungkinan di daerahnya tersebut ada prevalence-nya tinggi terhadap hemotibium ini, lalu perempuan hamil, perempuan menyusui. Nah, ini bisa mengurangi produksi dari telur cacing ini sendiri sehingga dapat mengurangi morbidity yang disebabkan oleh adanya deposisi atau penggumpalan dari telur cacing di jaringan manusia. Nah, lalu untuk selanjutnya ada kontrol. Di sini kontrol dari penyakit ini didasarkan pada treatment skala besar pada kelompok populasi yang rentan, akses ke air bersih, sanitasi yang lebih baik, edukasi hygiene, dan sel kontrol. Untuk strategi dari WHO itu sendiri bisa berfokus ke penurunan penyakit secara berkala yang ditargetkan dengan praziquantel yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, melalui pengobatan skala besar ke populasi yang kemungkinan terkena. Praziquantel ini sendiri merupakan treatment yang direkomendasikan terhadap semua bentuk skitosomiasis. Lalu ada pun kelompok-kelompok yang ditargetkan untuk treatment ini sendiri, anak-anak usia prasekolah, anak-anak usia sekolah di daerah endemik, lalu orang dewasa yang dianggap beresiko terkena penyakit ini, dan berkontak dengan air terkontaminasi seperti nelayan, petani, pekerja irigasi, wanita yang mempunyai pekerjaan yang membuat mereka harus bersentuhan dengan air seperti menyuci atau hal lainnya, dan seluruh masyarakat yang tinggal di daerah endemik. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.